Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya yang hebat. Tes suara apakah terdengar bagus? Teman-teman? Terdengar jelas? Kurang jelas ya? Jelas kah Bapak Ibu? Jelas. Oke. Karena alhamdulillah sudah banyak yang join, jadi kita mulai aja lah Bapak Ibu lah untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para teman sejawat, para CGP yang hebat, beribu-ribu terima kasih karena teman-teman meluangkan waktunya untuk saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga amal ibadah ibu-ibu dan bapak-bapak nantinya akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara ini. Dimulai yaitu dengan baca doa agar kita dimudahkan dan dilancarkan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, temanku yang berbahagia, marilah untuk menyemangatkan pertemuan kita ini, bisa sekiranya teman-teman bisa menyalakan kamera, kita akan speaking dulu sebentar biar untuk menghangatkan suasana. Tidak tegang-tegang amat, yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman, karena esensinya guru adalah berbagi. Oke. Yaitu speakingnya simple aja ibu-ibu, yaitu sesuai dengan kata hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba diterapkan isi hati bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu dengan bisa dengan wajah murung, bisa dengan wajah sedih, dengan wajah lapar, atau dengan kebingungan. Paham dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Teman-teman yang hebat? Oke, kita mulai speakingnya, yaitu mulai dari sekarang gitu. Coba tambahkan posisi hati ibu-ibu, dimulai dari sekarang. Ada yang sedih, ada yang senyum, mungkin ada yang lapar. Oke, iya, terima kasih. Oke, kita akan memulai. Teman-teman yang hebat, teman sejawat dan teman CGP, saya mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu budaya positif, untuk menyelesaikan salah satu aksi nyata di dalam LMS. Itu ada salah satu di mana kita harus mempunyai visi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin dari sini teman-teman yang hebat memahami apa itu budaya positif. Sebelum ke budaya positif, yaitu marilah kita mencoba memahami
yaitu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu apa sajakah yang ada di dalamnya? Yaitu masalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman hebat masih ada kebingungan apa sih konsep semuanya itu? Apa sih yang akan kita pelajari? Kok begitu banyaknya? Yang penting kita ada masalah sudah selesai. Nah, entah itu membekas atau tidaknya kita tidak tahu. Tapi marilah kita sama-sama belajar. Marilah kita sama-sama menemukan satu konsep untuk menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Oke, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Maaf teman-teman yang hebat, saya akan memulai lagi. Masih kedengaran ibu-ibu dan bapak-bapak? Masih kedengaran ya? PPT saya masih jelas ibu-ibu? Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi dari awal tadi ya ibu-ibu ya. Dari yang pertama saya kemukakan yaitu konsep intinya. Yaitu intinya apa aja itu? Kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik itu ketika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu pasti hasilnya mereka sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentu berdasarkan tahap-tahap kebutuhan perkembangan dan dari peserta didik. Dan dari akhir semuanya itu pasti akan mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada beberapa, yaitu ada 6. Yaitu pertama beriman, terus kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, yang terakhir adalah kreatif. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus menghasilkan yaitu peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan melanjutkan tentang budaya positif. Teman-teman yang hebat, apakah budaya positif itu? Teman-teman mungkin sudah paham apa arti budaya positif. Mungkin ada yang mau menjelaskan atau arti dari budaya positif tersebut? Adakah teman-teman yang hebat? Ada, oke lah. Budaya positif yaitu adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Apakah sudah kita terapkan ibu-ibu, bapak-bapak? Yang mana ketika kita menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Itu sudah pasti. Karena sesuatu yang istiqomah, insya Allah hasilnya akan baik. Dan kegiatan tersebut atau budaya tersebut dilakukan secara kolaborasi, yaitu secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Tetapi karena beragamnya karakter siswa dan tentu karakter guru pun berbeda, kita harus mengetahui konsep-konsep
inti budaya positif tersebut dalam penerapannya. Konsep-konsep ini, inti dalam budaya positif itu pasti teman-teman yang hebat paham benar, yaitu diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, baik keyakinan sekolah maupun keyakinan di kelas, dan segitiga restitusi. Itulah dampak dari ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah-sekolah kita. Kemudian ada dua teori, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada konsep tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itulah yang kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian perubahan paradigma atau stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol seseorang? Ada dua, yaitu dengan menggunakan stimulus respon dan menggunakan teori kontrol. Bagaimana perbedaan keduanya? Yaitu pertama, ketika kita memakai stimulus respon, kita mencoba mengubah agar pandangan seseorang dengan kita itu biar sama. Ya, kemudian ketika kita memakai teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus itu agar sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau teori kontrol tidak, itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian tentang perilaku, ketika kita stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol itu bahwa semua perilaku baik buruk maupun tidak baik itu memiliki sebuah tujuan. Jadi tidak menjudge itu sebuah kesalahan. Kemudian ketika kita memakai cara stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Jadi itulah kelemahannya. Kemudian ketika stimulus respon memaksakan pada saat bujukan gagal. Jadi ada sedikit paksaan ketika orang lain itu tidak mau sama dengan pandangan kita memakai sebuah paksaan. Tapi ketika di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama, adanya kesepakatan, kemudian barulah muncul ide. Kemudian modulnya itu berpikir bahwa menang dan kalah ketika memakai stimulus respon. Tapi ketika teori kontrol memakai model berpikir menang dan menang. Itulah perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami seperti apa sih sekarang ini. Kemudian disiplin positif. Apa sih yang dimaksud disiplin positif? Apakah kita sudah bisa mencerminkan disiplin positif? Katanya kalau guru itu harus dimulai dari kita. Ibda binafsik, mulailah dari kita sendiri. Kita akan merubah siswa, tapi kita tidak bisa, kita masih berbuat kesalahan. Nah, itulah seperti apa nanti kita ke depannya kalau
pemimpin atau menjadi guru yang baik. Kemudian, apa sih arti disiplin positif itu? Disiplin positif yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu discipline yang artinya belajar. Disiplin juga berarti kontrol diri untuk memilih dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, ya. Jadi merupakan benar-benar profesional, itu tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Itulah yang dimaksud disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu pastinya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi atau motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kesadaran dari diri sendiri itu sudah ada, ya. Itulah tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang seperti itu. Kemudian, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan itu, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang sering kita dengung-dengungkan, yang sering kita lontarkan ke siswa, bahwa kita harus menciptakan peserta didik berprofil pelajar Pancasila. Itu yang tadi saya kemukakan di depan, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan yang terakhir bergotong royong dan kreatif. Mungkin agak sulit, tapi kita semua itu berproses, tidak langsung menjadikan anak-anak seperti itu, dan tidak semudah membalikan tangan kita. Semua itu berproses. Kemudian sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan atau kepo, ya Bu ya. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, yaitu antara lain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir yaitu memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Itulah nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Pasti teman-teman hebat sudah paham kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, dan semua itu dilakukan adalah usaha untuk kita terbaik, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah yang dimaksud kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita mempunyai tujuan dan kita harus mempunyai usaha terbaik dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari tujuan tersebut, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi impian kita terwujud, kemudian adanya tujuan, ada usaha, maka akan mendapatkanlah apa yang kita inginkan. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Coba, ada yang tahu, teman-teman sejawat? Ibu dan bapak yang hebat? Ada yang tahu? Oke lah, kita satu persatu akan membukanya, yaitu bertahan hidup.
Nah, bertahan hidup itu apa saja? Yaitu adanya makanan, pakaian, sandang, pangan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itulah termasuk dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini seperti harga diri, keinginan dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Yaitu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itulah kebebasan. Kemudian kesenangan, karena ketika kita sudah terlalu banyak tugas yang kita gawe, kita bisa bermain lah, refreshing lah, humor, kemudian bisa tertawa. Itulah yang masuk dalam kesenangan. Itulah semuanya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar sudah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kenapa sih kok ada motivasi ekstrinsik? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi intrinsik itu apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah motivasi manusia berperilaku. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kemudian di sini kawan-kawan ketika menjumpai atau melihat atau langsung melihat peserta didik melanggar keyakinan kelas, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa kriteria atau perbedaan antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Mungkin teman-teman hebat, teman-teman sejawat CGP sudah memahaminya, yaitu antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Bagaimana sikap kita menghadapi peserta didik ketika melanggar sebuah keyakinan kelas? Iya, benar. Iya. Kenapa, Ibu? Sudah Ibu. Terima kasih. Sudah direkam berita di Ibu Aulia. Oke, sama-sama. Kita ulangi lagi, yaitu kita bisa pasti mengalami sebagai guru ketika peserta didik melanggar sebuah keyakinan kelas, yaitu ada 3 kriteria. Hukumankah? Kita kasih hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Apa perbedaan dari ketiganya? Yaitu hukuman, yaitu tidak terencana, jadi tiba-tiba langsung kayak rem mendadak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maksudnya tidak dilibatkan dalam artian hukumannya apa sih, langsung selesai di tempat. Kemudian biasanya hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Dan akibatnya apa? Murid itu biasanya atau anak atau peserta didik itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah yang dimaksud dengan hukuman.
Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat sudah paham hukuman itu seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sudah terencana dan biasanya konsekuensi itu sudah disepakati. Nah, biasanya berbentuk dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Tapi tetap aja konsekuensi itu membuat si murid tidak nyaman, baik untuk saat jangka pendek. Jadi perbedaannya itu kalau hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana. Tapi sama-sama membuat sakit peserta didik. Mari kita jabarkan satu persatu. Posisi kontrol guru yaitu ada 5. Satu adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, yang keempat adalah manajer, yang terakhir adalah sebagai teman. Sebagai penghukumkah kita? Sebagai pembuat rasa bersalahkah kita kepada peserta didik? Kemudian apakah kita menghukum peserta didik sebagai teman? Sebagai pemantau atau pengawas? Yang terakhir adalah sebagai manajer. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Apa sih arti penghukum itu? Apakah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal saja? Iya, pasti itu. Ketika kita menghukum peserta didik, kita pasti menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi ketika kita menghukum fisik saat sekarang mungkin tidak akan terjadi karena peraturan yang tidak membolehkan ke arah situ. Nah, kata-katanya seperti apa? Ketika kita sebagai penghukum, ketika guru sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu patuhi aturan saya, atau kita ancam, awas kamu kalau tidak ikut peraturan ibu. Nah, kemudian kamu itu selalu saja salah. Jadi kayak rasa memojokkan peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu selalu aja kamu itu yang menyelesaikan pekerjaan yang paling akhir. Nah, itulah kata-kata bahwa kita di posisi penghukum. Kadang kita terkontrol ya Bu ya. Kita kadang cepat selesai, awas kalau kada selesai. Nah, itulah. Jadi mungkin kita sama-sama membenahi kata-kata agar si anak itu memorinya tentang kita adalah memori kebaikan, bukan memori keburukan, walaupun itu hal yang si anak membuat kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu posisi membuat rasa bersalah. Nah, inilah apa sih membuat rasa bersalah? Yaitu guru akan bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah, ada rasa rendah diri. Jadi ketika kita ngomong pelan-pelan, nah kenapa kamu berbuat seperti ini? Mungkin ada tujuannya. Nah, itu mungkin si peserta didik itu langsung mengemukakan kesalahannya. Iya Bu, saya bersalah, saya telah menyontek pekerjaan teman saya Bu. Nah, itu apa sih kata-katanya dari membuat rasa bersalah? Ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Kemudian beberapa kali kamu itu harus ibu kasih tahu, berapa kali gitu, yang anak itu agak terpojokkan.
Apalagi ini nih ya, kata-kata yang ketiga. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, apa jadinya nanti kamu? Nah, itulah posisi kita membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu kita sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, inilah yang kadang suatu yang terbaik, tapi kita kadang tidak bisa merem ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang hebat. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kan kayak kita sebagai bestie ya, sebagai teman dalam menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu pemantau. Ada satu lagi, pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pemantau atau pengawas itu tidak hanya sekali, ada waktunya dan dilakukan biasanya berkali-kali. Jadi kita memantau permasalahan dari peserta didik tersebut. Contoh kata-katanya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melanggar peraturan ini, ketika kamu melanggar keyakinan ini? Nah, itulah posisi kita sebagai guru. Yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer inilah adalah paling the best, yaitu ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan siswa melanggar keyakinan kelas. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di manajer ini guru mencoba menggali apa sih permasalahan dari murid tersebut supaya murid itu bertanggung jawab atas permasalahan tersebut dan mendukung bukan mendukungnya berbuat salah, tapi mendukung bagaimana solusinya, bagaimana menemukan solusinya agar dia tidak melaksanakan atau mengulangi permasalahan tersebut. Jadi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Ayo kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian rencana apa yang akan kamu perbaiki setelah kamu tahu solusinya? Kemudian kita akan kembali ke keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Mungkin teman-teman hebat, teman-teman yang paham akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang bangsaku, negaraku, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang sudah disepakati bersama. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yaitu ada beberapa, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang keseluruhan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa itu dalam bentuk kalimat positif, itu sudah pasti. Keyakinan kelas hendaknya itu yang simple dan tidak terlalu banyak.
tidak berbelit-belit. Sebaiknya ketika kita menetapkan keyakinan kelas, semua warga kelas itu ikut berkontribusi dan berpendapat. Kemudian ketika keyakinan kelas sudah terbentuk sesuai dengan kesepakatan, sebaiknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu, apakah masih kita pakai atau ada perubahan atau mau tetap. Mungkin itu keyakinan kelas. Kemudian kita akan ke restitusi. Restitusi mungkin CGP dan teman-teman sejawat benar-benar memahami, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik yang kamu harus seperti ini. Sebaiknya nah itu ciri dari restitusi. Tapi kita kadang-kadang terkontrol, benar Bu. Yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu kebutuhannya apa? Kurang kasih sayang kah? Apa kebutuhan yang tadi ada 5? Apakah dia memang perlu perhatian kah sampai berbuat seperti itu? Kemudian yang keenam yaitu berkontribusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusinya, bukan permasalahannya. Jadi permasalahannya tidak lagi dibahas, tapi solusinya, solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu resolusi mengembalikan murid yang bermasalah. Kemudian murid itu mengembalikan murid yang berbuat salah, kembalikan kepada kelompoknya atau biasanya ke kelasnya. Nah, inilah restitusi. Restitusi ketika kita menghadapi 3 restitusi, yaitu ketika kita menghadapi siswa atau peserta didik, apa sih yang akan kita lakukan? Tapi saya terus terang aja belum bisa benar-benar, tapi berproses teman-teman semuanya. Ada 3 restitusi, yaitu 1 menstabilkan identitas, yang kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa aja sih menstabilkan identitas? Itu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, biasanya kalau kita menyelesaikan peserta didik itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ibu juga pernah melakukan hal seperti ini karena kita adalah orang yang atau manusia yang tidak sempurna. Nah, seperti itulah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa sih contoh-contohnya ketika kita mau menyelesaikan masalah pada peserta didik menggunakan segitiga restitusi? Apa sih validasi tindakan yang salah? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan permasalahan ini, mengapa kamu melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itulah termasuk validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itulah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu kan paham bahwa ketika melakukan permasalahan ini, kamu melanggar nggak keyakinan kelas? Nah, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk keyakinan kelas. Apa sih yang namanya menstabilkan identitas? Stabilis the identity. Yaitu stabilitas identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
kita bisa menyelesaikannya kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Coba teman-teman yang hebat, CGP yang hebat, ketika ada peserta didik melanggar keyakinan kelas, wah hebat kalau kita benar-benar terkontrol dan memakai 3 restitusi. Masya Allah, hebat benar. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas atau melanggar kesepakatan? Yaitu apa? Validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya. Seperti mencontek kan? Mencontek hasil pekerjaan temennya, mencontek PR temennya, mencontek tugas-tugas temennya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dari permasalahan tersebut? Kemudian kamu pasti punya alasan ketika kamu mencontek hasil temennya. Kamu patut bangga pada kamu sendiri ketika kamu mempunyai hasil karya sendiri. Nah, itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Dalam artian, sudah kamu jangan melakukan hal yang ini, tapi tolong tutupi dengan hal yang baru, hal yang baik. Itulah termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, ketika kita mendapatkan peserta didik kita melanggar keyakinan kelas, apa sih yang terakhir? Yaitu menyanyikan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Coba bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa sih, nak? Nah, itulah 3 restitusi. Mungkin itu aja yang saya dapat share ke ibu-ibu. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau umpan balik. Saya minta umpan balik dari kekawanan semuanya untuk umpan balik dari pemahaman disiplin positif. Ya, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bisa resen. Adakah Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ibu-ibu hebat bisa umpan balik dari ya. Silakan Ibu Aulia. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Opa. Terima kasih untuk hari ini, Bu Opa sudah banyak memberikan ilmu-ilmu baru kepada kami semua, terutama tentang budaya positif, tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi juga, dan lain-lain. Nah, tentu banyak pelajaran baru yang kami dapat dari apa yang Ibu sampaikan, dan semoga dari yang Ibu sampaikan ini tidak hanya sekedar ilmu yang kami dapat dan tersimpan di kepala, tapi juga bisa kami terapkan kepada peserta didik kami di sekolah kita masing-masing. Meskipun kata Ibu tadi semuanya berproses, tapi saya yakin dengan kita mau mencoba, insya Allah semua proses itu bisa terlewati dengan baik dan dapat kita capai hasil yang kita harapkan. Amin. Sukses selalu untuk Ibu Opa. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Ya, apalagi Bu Aulia penuh tantangan. Saya aja mengajar di peserta didik yang ibaratnya sempurna semuanya, juga banyak tantangan, apalagi Ibu Aulia. Semangat Ibu Aulia. Mungkin ada lagi teman-teman? Semangat untuk kita semuanya. Oke. Ada lagi? Untuk teman-teman yang hebat, untuk umpan baliknya
atau tanggapannya. Nanti saya buka sesi kedua untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih sekali untuk Ibu Musyarofa yang sudah memberikan diseminasi praktek baik hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan Bu. Misalkan ini Bu ya, dalam satu kasus di sekolah, kasus siswa, ternyata kita dengan proses restitusi itu tidak mampu mendamaikan siswa, jadi masih ada saling dendam gitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Karena seringnya seperti itu, di depan kita siswa damai, tapi ternyata di belakang masih berlanjut. Mohon masukan dan saran dari. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Heni, pertanyaan yang super hebat ya. Karena ketika kita dihukum itu, kita pun sebagai guru tetap membekas. Mungkin pengalaman dari teman-teman sejawat juga masih terngiang-ngiang sampai sekarang ketika kita menjadi peserta didik atau sebagai murid baik SMP, SMA, itu ketika kita dihukum mungkin sampai sekarang masih teringat. Jadi memang seperti apa ya Bu ya, ketika kita menghukum seseorang itu memang sudah tidak ada hukuman gitu, tapi kesadaran, yaitu menggunakan 3 restitusi. Dan bagaimana sih ketika seseorang itu kita beri sebuah semacam apa sih ya, solusi, dan itu masih membekas. Nah, kalau saya biasanya saya dekati, kemudian setiap. Ya, terima kasih sekali Bu Musyarofa atas masukannya. Jadi mungkin kita lebih ini ya Bu, perhatian dan lebih memantau, itu fungsi kita yang sebagai posisi kontrol itu memantau gitu ya Bu. Dan yang terpenting itu menurut saya itu tadi yang seperti Ibu katakan, kita berkolaborasi. Ketika kita tidak mampu, kita berkolaborasi dengan wali kelas dulu mungkin Bu ya, lalu berlanjut nanti wali kelas sudah tidak bisa, biasanya ke guru BP dan wali kelas tidak bisa, biasanya naik ke kesiswaan gitu ya, dan berlanjut ke kepala sekolah ya, biasanya seperti itu. Terima kasih atas masukannya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Adakah pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, bagaimana kabar Bu Heni hari ini? Baik sekali Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Kita tetap semangat. Masih banyak fase-fase yang harus kita lakukan. Iya, betul sekali. Saya mau menanyakan tentang pembahasan atau semacam apa sih yang didapat Bu Heni kemarin tentang praktik baik saya, yaitu masalah budaya positif. Iya. Terima kasih sekali Ibu Musyarofa atas pembahasan yang Ibu lakukan kemarin. Saya Heni Marsitawati di Pembimbingan IPS sangat merasa terbantu oleh pembahasan yang Ibu lakukan mengenai budaya positif. Jadi ketika guru menerapkan budaya positif secara konsisten di kelas, itu akan dapat menciptakan ekosistem yang aman, nyaman dan apa? Nggak bisa dikat itu. Nggak bisa. Kayak gitu aja. Dengan guru menerapkan ekosistem dengan guru menerapkan budaya positif di sekolah secara konsisten, itu akan menciptakan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Terima kasih banyak Ibu atas saya mengharap bisa mengaplikasikannya di semua yang kemarin saya paparkan dan lakukan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja. Bagaimana kabarnya, Bu Raja? Gimana nih Bu? Alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong aja apa nih Bu? Lagi baca-baca nih Bu, persiapan buat mau mengajar. Masya Allah. Yang bisa membantu Bu? Ini Bu, Bu Raja, saya mau menanyakan
sih untuk kita harusnya di sekolah kita ke depannya seperti apa? Terima kasih banget ya kemarin itu sudah diberikan kesempatan untuk bisa kemarin itu. Nah, terus yang dirasakan setelah mengikuti kemudian rasanya untuk sekolah ini budaya positif ya. Iya, betul, budaya Positif dari sekolah ini sepertinya memang harus dilakukan terus gitu. Istiqomah ya, Supaya supaya bisa konsisten dan juga perlu dukungan dan peran serta semua elemen sekolah gitu mainnya. benar gitu. Jadi tidak hanya kita saja ya. Jadi tidak mungkin suatu gagasan atau ide untuk kita menjadikan sekolah kita budaya positif hanya beberapa prinsip dulu aja, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi Apa namanya perlu juga sepertinya dukungan semua pihak ya. benar Banget ya. Ada semacam bentuk kolaborasi ya, iya. kolaborasi dan bisa termasuk orang tua gitu kan, pengawas, sekolah semuanya gitu. Jadi dalam artian kita harus berkolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah. Terus mungkin saya minta pendapat wajar apa sih ke depannya agar kita sekolah kita tetap berbudaya positif. Ya, jadi selain juga kita harus berkolaborasi, kemudian dilakukan secara kontinu, terus ini juga Bu, sepertinya kalau hanya sekedar lisan ya, kita tuh kadang sering lupa. Benar. Jadi perlu kayaknya dibuat dalam bentuk semacam tulisan, ya, tulisan mungkin bisa ditaruh di depan sekolah gitu ya, pada saat mau masuk gitu kan, semua orang yang masuk ke sekolah ini bisa membaca, oh inilah budaya positif yang akan dilaksanakan dikembangkan di SMP Negeri 2. Ya benar Ibu, ide yang sangat baik. Mungkin nanti kita bicarakan sama-sama. Ya. Jadi orang luar ketika masuk ke SMP kita jadi paham, oh itu yang digaung-gaungkan budaya positif. Hanya tidak hanya lisan tapi tertulis. Ya bagus itu Ibu aja. Mungkin kedepannya nanti akan kita bicarakan. Yang pertama kita musyawarah sama Ibu Kepsek yang akan menjawab bagaimana sih kalau budaya positif kita tulis. Jadi mereka sudah paham, oh brand kita itu seperti ini ya. Jadi bisa buat branding kita juga ya, Nah, Bu, ya, benar baik, SMP benar gua itu. dikenal sebagai apa sih gitu Nah, kan. nggih. Selain sebagai apa yang full prestasinya juga ada Nggih, jujur karena tanpa budaya positif kita tidak ada apa-apanya. Walaupun prestasi kita segunung ya. Itu aja, mungkin itu aja. Ada tambahan? Oh ya cukup ya. Oh, nggih. Terima kasih banyak atas waktunya. Minta maaf telah mengganggu waktu Bu aja. sama-sama Bu, Nggih. saling bareng aja kan kita harus berkolaborasi Oh kan, iya ya. benar. Nggih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini maaf minta waktu aja, yaitu mau minta umpan balik atau apa sih yang sudah didapat dari kemarin saya praktek baik mengenai budaya positif. Alhamdulillah dari paparan yang saya dengarkan ternyata banyak hal yang bisa saya pelajari. Jadi misalnya mengenai budaya positif ya di sekolah kita, artinya kita selalu berusaha untuk menerapkan agar menghasilkan suatu sistem sekolah yang penuh dengan suasana yang positif. Dari situ pula kita jadi tahu bahwa ada posisi kontrol kita ya, misalnya mengenai penghukuman, kemudian pembuatan rasa bersalah, kemudian bagaimana dengan teman gitu, kemudian juga dengan pemantauan atau dengan sistem manajerial. Jadi dari yang Ibu sampaikan itu, saya punya pemikiran bahwa artinya akan lebih baik anak itu kalau dengan sistem konsekuensi. Jadi misalnya kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka konsekuensinya kita juga akan
sama-sama secara konsekuen, secara istiqomah kita lakukan, insya Allah akan menghasilkan sekolah yang ekosistemnya yang penuh dengan suasana positif. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada lagi? Satu lebih Iya. penting karena kita ini posisinya adalah sebagai guru, mungkin hanya sekedar mengingatkan saja dan juga untuk teman sendiri bahwa anak-anak itu butuh pelajaran. Pak Rizky itu moto Terus? mejanya Itu pelajaran. Karena kan kadang-kadang suatu sifat kebaikan itu karena sifatnya kan terkesan abstrak. Oh, Jadi mereka lebih Mana Pak Dayat tadi? lebih cepat patuh atau lebih cepat taat manakala kita terlebih dahulu mencontohkan dengan apa namanya mencontohkan budaya positif itu Iya, sendiri. jujur itu aja. Berarti bisa dikatakan mulailah dari kita. Ibda bin nafsi, mulai dari kita. Insya Allah anak-anak melihat hidup kita. Mungkin. Intinya saya berterima kasih banyak dapat kesempatan untuk bisa mendengarkan paparan praktik baik yang sudah disampaikan. Jadi dengan cara itu pula, jadi dari berbagi praktik baik, maka kami pun insya Allah kita akan mengikuti apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas semuanya, materi dan solusinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melakukan atau menunaikan tugas kita, kewajiban kita, ya. Karena sudah satu mingguan kita tidak ada pelajaran. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah. Dengan kenikmatannya lah kita bisa berkumpul, ya. Dengan karena Allah lah kita bisa dikumpulkan kembali. Oke. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Adakah yang paham keyakinan kelas? Ada? Ada nggak? Ada? Keyakinan kelas itu kurang lebih yaitu dengan peraturan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh kalian dan apa? Tidak memakai kata-kata yang negatif. Tidak boleh terlambat sekolah. Itu dikasih dengan saling menghormati, ya kan? Saling menghargai. Ya, kebersihan. Tidak boleh mengotori. Tidak memakai kata tidak boleh. Pakailah kata-kata yang positif. Tidak boleh memakai kata yang negatif. Ya, tidak boleh makan di kelas. Diganti dengan jagalah kebersihan. Paham? Paham dari sini? Paham. Nah, nanti Ibu bagi kertas notes ini, kemudian nanti kalian tempel di sini. Nanti kita cari sama-sama apa sih yang kalian hendaki dari kesepakatan ini, kesepakatan atau keyakinan ini. Ya, Ibu bagi, kemudian nanti kalian tulis kira-kira apa sih yang akan kalian tulis di sini. Nanti kita sama-sama musyawarahkan. Satu anak satu, terserah mau satu apa mau dua, ya. Gak usah pakai nama saya, gak usah pakai nama, ya. Keyakinan kelas, nah, keyakinan kelas mirip-mirip dengan peraturan kelas.
menjaga kebersihan kelas. Yuk. Ya. Sabar. Ya. Tapi paham aja kan? Yang mau yang tulis, tapi belum bisa diungkapkan ya. Ya. Kira-kira kamu ini apa sih? Keyakinan kelas itu? Kenapa? Masih bingung kan? Masih bingung? Masih bingung?